Pas saya lihat begitu, tiba-tiba anaknya muncul di samping ibunya, dan anaknya dengan ibunya itu naik dari kolam itu dengan cara yang nggak normal ya. Jadi punggungnya mereka nempel ke dinding kolam, ngeglosor ke atas. Di saat itu dia kasih kunci ke saya dan saya kaget, kuncinya panjangnya segini, ujungnya tuh bulat gede kayak kunci penjara, ada gantungannya, dan gantungannya itu besi, ada nomor kamar. Lu sempet nyari tahu nggak sih tentang hotel ini setelah lu pulang atau gimana gitu? Gue dengar ada suara tepat di atas gua itu yang ada apa sih, lampu gantung. Itu perempuan. Jadi posisi terbalik begitu, dan dia mengarah ke gua. Halo pasukan Lentera Malam, gimana nih kabar kalian semua? Buat kalian komen dulu di kolom komentar, dan sambil kalian komen di kolom komentar, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Jadi beberapa hari lalu gua, Jamal, dan seluruh tim Lentera Malam itu habis nginep di salah satu hotel yang ada di daerah Bandung nih. Dan kita itu nginep di salah satu hotel yang bisa dibilang itu agak-agak creepy. Gua sempet ngerasain juga sih hal-hal yang agak kurang nyaman di hotel tersebut, yang berkaitan sama hal-hal mistis, seperti yang dialamin sama beberapa kru Lentera Malam yang beberapa kali juga kayak ngedenger sesuatu yang asing dari setiap kamar-kamar mereka. Dan kebetulan banget nih, hari ini gue nggak tahu narasumbernya itu akan bercerita tentang apa. Dan ketika tadi gue sempat ngobrol-ngobrol di bawah, ternyata hari ini dia itu akan bercerita tentang pengalaman mistisnya di salah satu hotel yang ada di daerah Manado. Dan gue jamin ceritanya ini bakal epic banget, karena gue udah sempet dengar beberapa bagian cerita saat tadi gue ngobrol-ngobrol di bawah. Dan narasumbernya, namanya Om Roland, udah ada di sebelah gue. Om Roland, ini waktu itu kejadiannya di tahun berapa sih? Di pertengahan 2010. Pertengahan 2010? Waktu itu lu ke Manado itu dalam rangka apa sih waktu itu? Ya waktu itu karena gue kerja di Jakarta, terus utusan ke Manado. Jadi dari Jakarta mau buka cabang sana, dan bos ini bilang karena nanti 2 hari kemudian bos-bos dari sini juga akan ikut ke sana, jadi gue sekalian cari hotel yang bagus dan baik. Karena buat bos-bos nih. Untuk bos-bosnya nanti datang. Gitu. Dan sesampainya di hotel tersebut, gua ngalamin kejadian-kejadian mistis ya. Dan sempat gua ngambil beberapa dokumentasinya. Waktu lu ngalamin hal mistis tersebut? Iya. Oke, jadi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Roland, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue mau infoin dulu nih buat pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber seperti Om Roland yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama produser Lentera Malam. Dan gue udah gak sabar banget mau denger cerita lengkap dari Om Roland nih. Om Roland udah siap nih buat cerita malam ini? Iya. Oke, selama lama lagi sebelum mendengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi itu kejadiannya di pertengahan 2010, dan saya kerja di Jakarta, diutus ke Manado karena dari Jakarta mau buka cabang, dan bos di sini bilang cari hotel terbaik di sana karena 2 hari kemudian bos-bos dari sini akan ke sana. Jujur saat itu saya nggak pernah update tours and travel ya. Nah pas sampai di Bandara Samratulangi, saya cuma terpikir ada 2 hotel baik di Manado, dan itu salah satunya bintang 4. Oke. Nah, akhirnya saya ambil taksi, dan saya tahu waktu itu taksi warna biru. Dan saya bilang, nama hotel itu ke supir taksi ini. Saya diantar. Nah, singkat cerita, sampai di dalam hotel, sampai di lobi hotel, saya ngeliat hotel ini normal ya. Lebih banyak dominan orang bule. Nah, pas saya turun, saya tutup pintu taksi, saya kaget, saya ngeliat taksi yang saya naik itu bukan biru tapi putih.
Oke. Akhirnya cuma karena saya lihat ini hotel, ya udah saya langsung masuk ke dalam. Cuma biasanya kalau apalagi hotel bintang 4, biasanya bellboy datang dong. Ini dia nggak nyamperin. Akhirnya saya naik sendiri sampai di meja resepsionis. Pas saya mau check in, di saat itu mereka tidak mau melihat muka. Mereka hanya menunduk. Saya penasaran, saya coba ngintip begini, itu ternyata pucat dan bawah sini agak membiru. Di saat itu, dan dia kasih kunci, tapi kunci pertama dia tidak kasih ke saya, dia kasih ke bellboy. Bellboy datang dan saya sempat lihat kuncinya itu karatan, seperti kunci zaman dulu karatan. Dan saya diantar ke ruangan saya. Nah, pas saat itu saya ngelihat, saya bilang ke bellboy, boleh saya pegang kuncinya? Dia nggak ngasih. Dia cuma bilang, Pak, ini kuncinya agak kotor. Nanti saya ganti. Jam 6 saya kesini, jam 6 sore. Karena saya bilang, kalau saya nggak pegang kunci, saya mau keluar-keluar gimana? Gitu. Dia bilang, nanti saya antar Pak jam 6. Nah, akhirnya ya udah, kalau emang kayak gitu, saya tunggu. Nah, setelah dia pergi, saya mikir di dalam kamar, kok ini bintang 4 kayak gini ya? Tapi ini situasi kamar ya, kamar hotel. Terus yang saya aneh tuh gini, kok dari resepsionis sampai bellboy itu cara ngomongnya tidak mau natap muka. Dan saya keinget tadi yang saya sempat ngintip, itu seperti membiru bawahnya. Apa bener ya? Maksudnya saya mulai, di saat itu saya mulai berpikir yang enggak. Iya kali ya, bukan orang. Tapi nggak mungkin lah, tadi ini orang banyak, pengunjung rame dan mayoritas bule. Akhirnya saya mikir, udah biarin aja deh. Yang penting hari ini gue mau istirahat, besok baru gue rekomendasi hotel ini ke bos gue. Di saat itu dari Jakarta memang gue dibekali sebuah handphone BB Javelin. Gue saat di kamar itu, gue sempat lihat ini kamar normal, dengar AC yang normal semua. Nah, saya penasaran, saya pengen ke kaca jendela, saya buka tirai, itu kaca langsung menghadap ke kolam renang. Nah, saya lihat kolam renang itu rame ya, full, karena memang itu hotel megah. Itu ada orang kita, ada orang bule, full kolam renang itu. Cuma pas saya lagi ngelihat begini, ada satu pemandangan aneh. Jadi ada satu ibu-ibu dengan anaknya. Nah, anaknya itu dipakai bebek-bebekan karet. Pas saya lihat begini, itu jadi anak nih bebek, itu anak ketarik ke bawah, pleng. Ketarik ke bawah, pleng. Saya sempat melotot, kok ditarik bawah? Saya sampai mikir ini, oh jahat banget ibunya kalau misalnya ibunya narik dari kaki. Iya. Plung, masuk begitu, plung. Udah saya lihat, kok anaknya nggak muncul lagi. Nah, pas saya lihat begitu, tiba-tiba anaknya muncul di samping ibunya, dan anaknya dengan ibunya itu naik dari kolam itu dengan cara yang nggak normal ya. Jadi punggungnya mereka nempel ke dinding kolam, ngeglosor ke atas. Kayak ngerayap. Iya, tapi lewat punggung, ngeglosor ke atas gitu. Di saat itu sampai bilang, waduh, apaan tuh? Saya bilang, apaan tuh? Nah, nggak lama dari itu saya lihat rata-rata dari yang di dalam kolam itu naiknya dengan cara seperti itu. Jadi nempel dulu punggung, baru ngeglosor ke atas. Kalau saya bilang ngesot ke atas, itu rata semua itu. Padahal saya ngeliat itu kalau setiap kolam renang kan ada besi. Ada besi, mereka nggak mau naik lewat situ. Ngeglosornya ke atas semua. Wah, di saat itu saya terus terang kaget ya. Saya shock, saya kaget. Saya ingat saya bawa HP nih. Nah, saya ambil HP itu, saya coba foto. Sekarang gini, kamera sebelum kita foto kan kita lihat nih. Yeah. Ada orang di kamera, tapi pas kita take, orangnya nggak ada. Tapi foto poolnya dapat. Fotonya itu dapat. Nah, saya coba foto kedua kali, sama orang yang hilang pas saya take, fotonya ada. Jadi foto poolnya doang yang dapat. Pool normal ya, bukan pool hancur, normal. Nah, pas saya dua kali take itu tuh, kok aneh ya, saya sampai bendangin begini. Loh, kok nggak ada ya? Di saat itu saya mulai feeling lagi. Waduh, jangan-jangan, udah, bodoh, gue nggak mau ngelihat, biarin aja apa yang terjadi. Karena mungkin
Yang namanya hotel pasti ada yang begitu. Ya udah, gue tutup lagi tirai, gue ke arah bed. Waktu itu gue sewa room yang single bed ya. Gue taruh HP gue duduk. Jadi bukan tiduran, gue duduk di pinggir bed, kaki selonjoran. Lagi sementara selonjoran, tiba-tiba dari antara kaki tengah itu ada kaki. Telanjang kaki gitu, warnanya agak biru ya kakinya. Jadi lagi selonjoran gini, ada kaki. Pas gue mau lihat gini, mau tegesin, kakinya masuk ke dalam. Dua sepasang itu langsung narik ke dalam gitu. Otomatis antara kaget, shock, gue angkat kaki gue teriak bahwa siapa lu? Yang saya takut apa? Orang. Penyelundup kan. Gue angkat, gue teriak, siapa lu di bawah? Ngaku, siapa lu di bawah? Dia nggak mau ngaku. Saya otomatis penasaran. Saya lompat, saya langsung angkat spray hotel kosong. Dan saya baru lihat, jadi antara batas lantai dengan bed itu cuma tipis. Yang sangat nggak mungkin kalau ada orang. Gitu, pas, nggak ada orang. Wah, gue bilang, nggak bener nih. Langsung di saat itu gue pikir, wah gue pindah kamar. Pindah kamar gimana? Karena sekarang gini, gue udah ngeliat yang tadi di pool seperti itu, terus di bawah bed gitu, gue mikir gimana gue mau tidur. Udah, gue cabut, gue mau pindah kamar. Gue keluar. Nah, cuma kali ini pas gue keluar, gue perhatiin kan di koridor hotel, gue berpapasan juga beberapa pengunjung ya. Nah, di saat itu gue mulai aneh. Waktu tadi gue masuk ke lobi, ini pengunjung-pengunjung lain ngelewatin gue dengan muka biasa. Jadi yang nunduk itu cuma si karyawan hotel. Petugas hotel lah. Petugas hotel. Tapi kali ini pas gue keluar dari kamar itu, semua pengunjung, bahkan gue ketemu orang bule, itu nunduk semua. Kondisi sama seperti kayak karyawan hotel semua itu. Nunduk semua begini. Jadi pas dari jauh ngeliat gue tuh nunduk. Sampai ngelewatin. Otomatis gue berpikir, ada yang salah kali ya? Ya orang kalau gitu kita tersinggung dong. Iya. Sampai gue ngaca, apa ada yang gue nginjek apa? Gue bilang, kurang ajar amat. Misalnya kok pada nunduk. Bodo amat ah. Udah, saya akhirnya ke lobi. Nah, saya ketemu sama si resepsionis tadi. Tetap dia kondisi sama, menunduk begitu. Dan saya bilang, saya komplain, Mbak, saya pindah kamar dong. Oh, boleh Pak. Terus saya tanya gini, Mbak, maaf, tadi kan belum bayar ya? Dan dia langsung bilang, nggak apa-apa Pak, nanti aja bayarnya setelah check out. Loh, saya sampai mikir, sekarang gini ya, meskipun saya cuma dibayarin sama perusahaan, ya ibarat kata kalau saya kan zaman sekarang kau mendang-mending. Tapi kan yang saya tahu, orang masuk hotel, bayar dulu. Saya bilang, Mbak, yakin setelah saya check out? Saya sampai bercanda gini, kalau saya kabur gimana? Dia diem. Ya udah deh Mbak, saya ganti kamar deh, mumpung belum bayar. Oh boleh Pak. Dan saya lihat, dia ngambil satu kunci lagi, dan sebelum dia kasih ke saya, dia bilang gini, Pak, ini kunci kamarnya tepat di sebelah kamar Bapak sekarang. Loh, nggak ada kamar lain? Nggak ada Pak, karena semuanya full book. Jadi yang kosong cuma yang di Bapak sekarang sama yang di sebelahnya. Oh ya udah nggak apa-apa deh, yang penting saya nggak mau di kamar sekarang. Saya ganti kamar baru. Di saat itu dia kasih kunci ke saya dan saya kaget, kuncinya panjangnya segini. Ujungnya tuh bulat gede, kayak kunci penjara. Ada gantungannya dan gantungannya itu besi, ada nomor kamar. Saya sampai, Mbak, ini kunci hotel apa ya? Iya Pak, itu kuncinya. Karena jujur ya, yang saya tahu, saya pernah lihat juga temen check-in, itu kunci hotel bagus, bukan kayak begini. Dia bilang, itu kuncinya Pak. Tapi dia nggak mau ngelihat, dia nunduk. Saya bilang, ya udah, karena saya pikir hari itu saya mau istirahat ya. Ya udah, saya balik lagi. Prinsip saya gini, mumpung kan belum dikasih kunci, gue masuk ke kamar pertama, gue ambil baju gue dong. Baju. Nah, pas gue lagi benain baju gue, dari kamar yang pertama itu, dari arah WC, kamar mandinya, itu ngegaruk, bruk. Wah, langsung gue bilang, wah ini emang nggak bener nih kamar ini nih. Langsung gue angkat, itu pintu gue biarin kebuka, langsung gue ke sebelah. Nah, gue ke sebelah, gue masukin, itu emang bunyinya kayak penjara, letek. Pas gue dorong, ngek, emang kayak pintu tua. Udah, gue masuk, gue cabut kunci, gue tutup. Gue pikir, udah gue selamat dah. Berarti emang sebelah ini
Gue berangkat waktu itu, sebelah kamar gue ini creepy. Gitu loh. Dah berharap di kamarin aman. Nah, di saat itu, tapi gue tetap nggak mau ngeliat ke pool. Takut kejadian lagi. Dan gue nggak mau ngeliat ke bawah. Udah, gue langsung tiduran begitu. Nah, gue langsung lagi tiduran gitu. Sekarang gini, Kak, ini bed. Zaman saat itu yang gue tahu itu bukan kasur air ya. Oke. Jadi nggak mungkin goyang. Lagi sementara tiduran rebahan, belum tidur, rebahan begini, gue ngerasa kayak goyang. Kasur tuh goyang. Dan kita tahu lah, goyang gempa sama kasur digoyang dari bawah itu beda. Goyang gitu, gue langsung kaget, gue berdiri, gue lihat, ya bener, itu kasur goyang, sama dipan-dipannya goyang. Terus di sebelah ada picture gelas air. Gue perhatiin kalau dia goyang juga berarti gempa, karena memang Manado kan rawan gempa. Gue lihat picture air putih, kagak goyang. Wah, cuma kasurnya goyang. Aduh, gue bilang, gimana gue mau tidur kayak begini. Udahlah, saya putuskan jam itu saya nggak mau tidur, saya jalan-jalan aja keluar. Gue buka pintu, gue keluar, kunci tetap gue bawa nih. Gue jalan ke arah lobi. Di saat itu yang gue tujuan adalah gue mau cari makanan. Karena lapar nih. Gue lihat jam, waktu itu masih kurang lebih 2:30 siang. Yang gue tahu kan kalau hotel itu ada jam makan ya. Pagi sama malam. Siang juga ada. Nah, kalau di luar jam itu, ya udah lu bayar ada ekstra, nggak apa-apa lah, gue bilang. Gue cari kafetaria, nemu, gue masuk. Nah, karena memang bukan jam makan ya, jadi memang sepi kafetaria. Tapi dibuka. Nah, pas gue masuk, gue ngeliat itu karyawan-karyawan kitchen ya. Jadi beberapa ada yang pakai kayak topi-topi tinggi gitu, putih. Dan paling pojok gue ngeliat itu ada satu karyawan pantry-nya itu kayak kitchen. Dia megang satu plat gede. Itu ada daging. Kita memang bukan tukang masak, tapi kita bisa bedain dong ini saus sama darah. Oke. Saus kental, darah cair. Pas dia tuang ini cair. Dan merah banget, cair. Itu gue sampai, lah, kok darah ya? Gue sampai teriak begitu, lah kok darah ya? Pas gue gitu, dia langsung, dia tahu deh gue ngeliat. Dia selesai gitu, dia ngeliat, bahkan dia langsung cepet-cepet bawa ke belakang. Otomatis gue samperin dong, tapi dia udah keburu masuk ke pantry. Nah, itu kan otomatis orang luar nggak boleh masuk. Gue teriak dari luar, mas, itu apaan ya tadi, mas? Tolong dong mas, mau lihat dong mas makanannya. Nah, itu orang udah nggak keluar lagi. Tiba-tiba keluar yang lain. Dia bilang, kenapa pak? Ada apa? Tapi tetap tidak mau natap. Nah, yang tadi, yang sempat dia kaget, gue bilang, itu darah ya. Dia sempat natap, tapi langsung dia bawa muka. Saya bilang, mas, saya mau tanya tadi, mas-mas yang masuk sini, itu daging dituang, itu darah apa saus ya? Nah, dia cuma senyum yang ini. Senyum, tapi senyumnya nunduk ya. Dia bilang, maaf pak, bukan kok pak, itu makanan. Gue bilang, mas, yang bener aja mas. Masa iya disajikan mentah? Terus langsung dia bilang, bapak mau makan atau... Enggak, saya mau minum. Oh boleh pak, tapi boleh tunggu 1-2 jam lagi karena kita lagi beres-beres, prepare. Oh ya udah. Saya sempet curiga gitu, maksudnya apa sih itu yang tadi? Udah, akhirnya ya udah dah, ntar saya balik lagi 1 jam dah. Dah, saya keluar, saya menuju ke lobi. Setiap karyawan yang lihat saya langsung nunduk. Yang tadinya tegak, kelihatan aja tegak, ini langsung nunduk. Saya mikir ada yang salah kali ya sama gua ya. Terus udah, akhirnya gue pikir, udah dah, gue cari makan keluar deh. Nah, akhirnya gue belok ke kanan, ke arah keluar. Nah, pas di parkiran, gue ngeliat semua parkiran, gue kaget saya itu mobil-mobil zaman dulu semua. Mobil-mobil tua? Tua semua, bahkan satu gue ngeliat mobil ST20. Itu ada parkir di situ, gue loh, kok mobilnya tua semua ya? Semua rata. Sampai gue mikir gini, apa iya ada pameran mobil tua ya? Tapi kalau ada pameran mobil tua, biasa ada pengumuman atau ya namanya acara beda lah. Ada panggungnya. Lah ya. Ini nggak ada. Dan gue sampai matengin gini. Kebaikan Ford Laser itu, yang model kotak. Kok aneh ya? Cuma bodo amat ah. Karena saat itu gue udah lapar, gue mau menuju keluar. Nah, belum lama akhirnya gue mau menuju keluar, tiba-tiba dari arah belakang
itu pertama yang gue denger kayak ada barang jatuh. Dua! Otomatis gue kaget dong. Gue arah balik belakang. Itu gue liat si resepsionis, itu ada di tangga. Dia manggil, mas, tapi tetap mukanya ke bawah. Mas, kuncinya ketinggalan. Loh, kunci? Nah, di saat dia bilang kunci ketinggalan, saya ngerogoh. Kunci gue mana ya? Padahal tadi yang gue taruh di kantong, yang kunci penjara itu. Gue rabangin, mana kunci gue ya? Ya udah, otomatis gue balik. Gue samperin, tapi tetap dia mukanya ke bawah. Gue samperin, mana mbak kuncinya? Pas dia kasih, bukan kunci penjara, kunci hotel. Pendek segini, dan ada gantungan. Loh, saya bilang, ini kunci saya? Iya, ini kuncinya mas, tadi jatuh. Loh, perasaan kan tadi mbak kasih awal kuncinya panjang segini. Dia nggak jawab saya, dia cuma senyum. Dia bilang, pak, ini kuncinya ambil, jangan jatuh lagi ya pak. Di situ gue bingung. Ya kali ya kunci gue tiba-tiba hilang, yang dikasih beginian. Berubah gitu ya? Iya. Dan gue sampai begini, keleng-kelengin. Ada nomor kamar. Ya, ini kok nomor kamar gue. Tapi bukan ini. Lah kemana tadi kunci penjara itu ya? Udah, di saat itu gue bingung. Udah bodo amat deh. Gue mau ke depan udah males. Akhirnya gue pikir udah jam 3-an gitu. Udah, gue duduk aja di lobi deh. Nunggu jam makan. Nah, gue duduk ke lobi. Di saat itu kan namanya lobi hotel, meja ada majalah ya. Satu-satu majalah dulu gue ambil. Sebelum gue buka, gue lihat edisinya. Bu, kok 98? 98? Wih, kok tua amat? Gue bilang gitu. Udah, gue taruh, gue ambil lagi yang satu. 97. Taruh, ambil lagi satu. 97. Akhirnya penasaran, gue angkat semua itu yang di bawah. Tapi nggak ada koran. Majalah semua. Gue angkat semua, taruh di meja. Gue sebar-sebar gitu. 97, 98, 98. Sampai gue mikir, buset nih hotel. Nggak diupdate gitu ya? Nggak, iya. Waduh. Gue sampai mikir, jadul amat ya. Bodoh ah. Gue masukin lagi. Akhirnya gue pikir, yaudah biarin deh. Gue baca. Tiba satu jam udah 5:30. Gue pikir udah deket jam makan malam nih. Udah. Gue tunggu. Bener jam 6. Gue liat orang-orang udah ke arah ke kafetaria. Nah, pas masuk kafetaria, itu udah jam 6. Gue ngeliat ini pengunjung ya. Orang. Ada bule, ada orang kita, terus ada anak-anak. Ngambil makanan, duduk, dan makan. Dan gue lihat ini orang normal semua. Akhirnya gue juga ambil makan. Dan gue ingat waktu itu gue yang ambil nasi goreng. Kalau Manado kan khasnya cakalang ya. Gue ambil ikan cakalang sama minum. Udah. Gue menuju ke meja, nggak terlalu gede sih. Meja untuk 2-3 orang, gue duduk situ. Gue tahu sebelah gue ini ada orang. Bapak-bapak juga sendirian. Jadi baru gue lap pakai tisu, gue mau makan. Gue denger suara gini, ngok. Duh, gue liat kanan nggak ada. Pas gue liat kiri isi bapak itu, ternyata ngoknya itu mulutnya buka, ngok, panjang, dan makanan masuk semua. Tuh satu piring dimasukin semua. Jadi yang bunyi ngok itu pas ngok itu mulutnya kebuka, ngok. Itu gue lihat dia dimasukin semua, langsung kayak nutup lagi, ngunyah cuma berapa terus ngok, kebuka lagi, masuk lagi. Gue sampai lah buset. Dan gue ngeliat semua meja makannya sama. Buka dulu mulut, ngok. Sampai anak kecil juga gitu, ngok. Masuk semua tuh makanan. Panjang. Masuk semua tuh, minum pun gitu, masuk semua minumnya. Wah, di saat itu gue geli dong. Jadi panik tapi lebih kepada geli gitu loh. Masa gila lu secara logika ini makanan lu masuk semua sampai habis. Di saat gue shock kan dan gue geli, gue dorong makan. Nah, sebelum gue dorong, gue ngelihat itu cakalang yang tadi gue ambil kan cuma sepotong, gerak ekornya ngebas gitu. Padahal itu ngebas atasnya bumbu loh.
ngebas gitu. Otomatis gue udah jijik banget, gue dorong jatuh semua itu. Pokoknya sama minuman gue dorong semua jatuh, gumprang semua. Pas jatuh pecah, sekarang logika. Istilah lagi nih, orang ribut aja pasti orang liatin dong. Ini kafetaria, ini udah gumprangan, itu mereka semua santai. Tetap makan seperti itu, ngok. Wah, gue bilang, wah udah nggak bener nih. Nah, nggak lama gue lihat si orang kitchen datang dan sama seperti yang lain, mereka tuh nunduk, nggak mau melihat muka, dan dia nanya, Pak, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Gue bilang, lu gila lu, itu ikan gue masih hidup. Masa ngasih makanan orang kayak gini, gila lu. Udah, oh maaf Pak, kita ganti. Udah, gue nggak mau makan. Otomatis udah enak gue. Gue nggak mau makan. Minuman juga itu udah jatuh semua. Gue minta minum dah. Baik Pak, mau jus apa Pak? Terserah jus apa. Dan dia waktu itu dia bilang, saya ambilkan jus cherry ya Pak ya. Oh boleh, ya udah buruan. Gue cuma mau minum, abis minum gue balik ke kamar, gue mau tidur. Karena udah lelah banget gue. Udah, nggak lama dia balik, dan gue inget ya namanya khas hotel kan gelasnya tinggi-tinggi nih. Dan waktu dia taruh, gue liat nih jus, warnanya pink, atasnya dia buah cherry. Udah, dia pergi, gue bilang amin, ini makanan bener nih. Nah, gue biasa kalau minum jus gitu yang ada ditaruhin buah di atas, biasanya gue sebelum minum gue ambil buahnya dulu, gue isep dong. Gue ambil, gue isep. Nah, sementara gue isep gitu, tapi gue nggak mau lihat yang lain nih. Logika gini, buah kalau di malam mulut kita isep pasti keras terus ada sarinya keluar kan. Gue isep lama-lama kok kenyal ya. Kenyal. Terus gue coba gigit gini kenyal kayak karet. Kek gitu kenyal. Gue penasaran kan. Terus tawar. Gue cabut biji mata. Biji mata gue lempar, emang gue teplak itu gelas, pecah lagi. Pas pecah, gue udah nggak tunggu orang datang, gue langsung berdiri keluar. Gue berdiri keluar, bodo amat. Karena biji mata yang gue lihat biji mata orang. Gue keluar, nah otomatis itu kan kafetaria, kesana dikit langsung lobby. Gue singgah ke lobby. Dan gue lihat si resepsionis yang awal, gue bilang, gue komplain, Mbak, ini hotel apa ya? Masa gue dikasih makanan mentah sih? Terus dia tanya, memang interaksi. Dia bilang, memang ada apa Pak? Lu tahu, gue bilang, di Cekalang masih hidup. Gue bilang, terus dikasih jus cherry ternyata mabuk biji mata orang. Ini gimana sih? Gue bilang, oh maaf Pak, mungkin ada yang bisa. Nggak usah, gue bilang, nggak usah deh. Kalau mau gini aja, gue minta es teh tawar atau es teh manis bawain ke room gue dah. Gitu, gue tunggu dah, gue nggak mau makan lagi. Gila gue. Karena apa? Memang gue shock. Tapi marah karena gue belum makan. Gitu. Udah, gue balik. Tapi gue waspada. Di saat gue udah waspada. Gue bilang, ini hotel apa ya kayak gini. Jadi, sebelum room, itu kan, ini koridor panjang. Nah, di koridor itu gue mulai nyium bau-bau nggak enak. Bau-bau nggak enak. Jadi, bukan bau wangi ya. Lebih kepada bau busuk. Bau busuk itu, gue nyium. Gue bilang, ya kali ini istilahnya orang lewat sini tadi nginjek kotoran. Udah, makin nyengat. Akhirnya udah, gue udah nggak mau peduli. Gue masuk ke dalam ruang kamar gue tutup. Nah, di saat di ruang kamar itu, gue duduk nih, gue belum tidur. Gue mikir, ini hotel apa ya? Gue coba deh, kan kalau di room hotel itu ada telepon ya. Gue coba telepon, istilahnya acak ya, gue mau acak nih. Pas gue kepencet pantry. Nah, diangkat nih, kletek. Karena gue tahu itu pantry, karena yang di sana jawab gini, pantry selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Oh berarti pantry nih. Gue inget tadi yang gue pesen kan, es teh tawar. Gue bilang, Mas, es teh tawar saya sama atau es teh manis udah siap belum? Room berapa Pak? Gue bilang room gue. Nah, di saat itu langsung kayak sunyi, hening. Gue langsung bilang, halo, Mas, halo. Nah, pas gue halo itu dimatiin, kletek. Dari sana, gue bilang, wah kurang ngajar. Gue telepon lagi, nggak mau diangkat. Udah, gue bilang, wah nggak, ini nggak sopan nih. Udahlah, gue putusan gini, gue mau tidur aja, gue udah capek. Besok pagi aja breakfast. Dia mau ngetok-ketok bawain minum, bodo amat, lu aja yang minum. Udah. Akhirnya gue putusan tidur, karena memang bener akhirnya gue nggak jadi makan. Gue tidur, sementara tidur,
tiba-tiba itu gimana ya, kalau kaki kita tuh kayak ada yang kelitikin. Karena gue jujur kalau tidur itu dari kecil nggak pernah doyan pakai selimut. Bed cover yang harusnya jadi selimut, gue tidur di atas ya. Ya kan? Gue tidur nyaman kan. Terus lagi tidur telentang gitu, gue ngerasa kaki kok ada yang kelitikin. Kelitik. Pas gue kebuka gini, tangan di bawah. Jadi dua kaki gue ini ada 2 tangan begini lagi kayak megang-megang gitu. Pas gue gitu, woi, gue tarik, gue duduk, woi siapa lu? Gue teriak lagi, siapa lu, keluar? Karena gue genteng sebelah. Sebelumnya kayak gitu, gue teriak, siapa lu, keluar? Waduh, sial, kok ada lagi? Gue bilang gitu. Udah, gue menyamping, gue turun, gue angkat lagi bednya, nggak ada. Waduh, gue bilang kok terulang lagi. Gue bilang apa iya semua kamar kayak begini? Gue bilang aduh gila. Gue bilang udah gini dah. Gue pikir gue tidur di lobi aja dah. Karena gini, kalau dalam kamar ada apa-apa lagi, gue cuma sendirian. Kalau di lobi gue pikir banyak orang kan. Jadi begitu gue teriak pasti ada orang. Entah pengunjung, entah karyawan. Jadi gue pindah ke lobi. Udah, gue buka pintu, gue langsung lari ke lobi. Nah di lobi saat itu, jadi ini koridor. Sebelum lobi, gue tuh nyium bau yang awal tadi gue masuk yang terakhir itu bau busuk, itu mulai kesengat lagi di situ. Jadi sementara lari, kok bau busuk lagi ya? Bodo amat, gue terus lari ke lobi. Nah, pas lobi, gue ngeliat di lobinya itu seluruh karyawan hotel ada di situ. Seluruhnya, sampai kitchen ada di situ. Posisi berdiri. Lagi pada ngumpul gitu? Iya, kayak briefing ya, tapi nggak ngadep ke gue, ngadepnya ke arah jalan ya, arah parkiran. Nah, ngebelakangin gua. Pas gue, pada ngapain di sini? Tapi nggak ada sono. Gua sampai pikir, iya kali briefing, tapi briefing kagak ada yang mimpin briefing. Nah, di saat itu cuma mereka, nggak ada tamu, nggak ada. Ini hotel terang benderang. Lagi gue lihat gitu, tiba-tiba mereka balik arah semua, serentak balik arah. Pas balik arah, palanya nggak ada semua. Wah, langsung gue kabur. Otomatis gue nggak bisa, kalau gue mau keluar, gue mesti lewatin lobi dong. Gue ngeliatin mereka. Otomatis gue lari ke sayap sebelah. Gue lari ke koridor sebelah sana. Gue lari. Udah, sementara pas gue lari begitu, kayak kita lari itu lari kayak ketahan. Jadi kayak ada kaki nahan. Gue terus lari. Nah, pas gue rasa itu udah tengah-tengah koridor. Itu dari koridor semua itu ada pintu-pintu kamar itu. Dari ujung gue ngeliat, pertama terbuka, plek. 2 berhadapan, plek. Udah, otomatis gue berhenti. Gue dak-dikduk nih, ini apa nih bakal keluar. Nah, nggak lama, yang kedua semua keluar, itu kebuka, tek. Rame semua, sampai ke kiri kanan gue, kebuka semua. Nah, pas kebuka semua itu, sampai kiri kanan gue, mulai dari ujung lagi yang kebuka, itu orang ngintip. Rata. Nah, ngintip. Yang ini semua keluar akhirnya. Ngintip semua. Itu orang semua. Ngintip. Pas sampai yang kiri kanan gua bilang, waduh ngintip nih bener. Pas kiri kanan gua keluar kepalanya. Khusus yang kiri kanan gua ini keluar. Itu keluar dengan posisi rahangnya udah nggak ada. Sebelah sini. Tapi orang. Ini udah nggak ada. Lihat kiri kanan, ya yang beginian. Gue bilang, aduh, gue mau kabur saat itu ketahan. Kaki kayak ada yang tahan. Jadi otomatis gue kayak diem di tempat, berusaha lari, tapi gue rasa gue diem di tempat. Gue tutup mata. Dan gue, sekarang gini, saat kita tutup mata, kita tahu ini terang sama gelap. Nah, pas gitu, gue denger kayak ada duk, bunyi begitu, gelap. Pas gelap, gue buka mata, bener gelap total. Jadi seluruh lampu hotel mati total. Waduh, gue bilang, aduh, astaga, posisi gue itu kayak lari tapi tetap diam di tempat. Pas gue lihat buka mata, tutup gelap total, yang gue ngeri kiri kanan kan, yang tadi ngintip, gue bilang. Nah, pas gue mundur, bisa, gue mundur pelan-pelan. Jadi gue mundur, gue cari megang tembok. Udah, gue dapet tembok, gue merapat di tembok. Saat itu gue doa-doa, gue bilang, iya Tuhan, kalau keluarin gue dari sini. Karena di saat itu gue udah feeling, ini bukan hotel. Udah. Lagi sementara gitu posisi gelap gulita,
Gue ngeliat dari arah tadi gue lari, dari arah kamar gue, itu cahaya. Jadi di saat itu gue punya harapan lah, orang nih, karena ini kan gelap total. Waduh, orang. Jadi tapi tetap gue pegangan di tembok. Gue cuma ngeliat-liat begini, wah orang. Tolong dong orang. Pertama gue liat lilin. Makin deket, nggak ada orangnya, cuma lilinnya doang. Lilin putih, melayang. Bah, gue bilang, waduh lilinnya doang. Aduh, udah di saat itu gue mau lari, pas gue mau arah ke kiri, dari sana datang juga satu. Lilinnya doang. Udah, makin deket. Gue bilang, ya udah nggak kuat gue nih, udah nggak kuat. Karena di saat itu emang gue udah nggak bisa lari. Ke kanan itu, ke kiri yang ini. Depan gue nggak tahu, nih gelap soalnya. Waduh, gue bilang, Tuhan, gue udah nggak kuat. Di saat itu emang gue ambruk, langsung gue ambruk. Nah, cuma sebelum gue ambruk, gue sempet denger kayak ketawa ya. Ketawa gitu, udah gue ambruk. Nah, gue nggak tahu berapa lama gue pingsan. Nggak lama itu gue kayak ngerasa gimana, kayak telinga kita ditiup gitu, kayak orang suruh bangun. Udah, sebelum gue bangun, yang gue seinget gue tadi waktu gue ambruk itu kan di koridor hotel. Nah, namanya koridor itu ada karpet ya. Iya, karpet. Pas gue gini sebelum gue buka mata, kok ubin ya? Gue buka mata di tengah-tengah lobi. Pas gue buka mata, di tengah-tengah lobi. Karena gue tahu lobi itu dia kayak pendopo gitu, ada lampu gantung. Gue, wah lu lobi. Bener, pas gue duduk lobi, dan gue keduduk, ternyata ketidur, dan waktu itu gue duduk di lantai tengah-tengah lobi. Langsung gue lihat kiri kanan kosong. Bener-bener kosong. Pengunjung nggak ada, karyawan nggak ada. Tapi ini posisi lobi hotel terang benderang. Udah, gue bilang, aduh mati gue sendirian di sini. Dan pas gue ngeliat keluar, saat itu gelap, masih gelap. Gue bilang, aduh gue mau lari kemana nih, pelan-pelan gue berdiri. Nah, pas gue berdiri, belum sampai gue ngelangkah, tepat gue ngerasa di atas gue itu, gue dengar ada suara, wah, dari atas, dari ujung. Pas gue, aduh apalagi itu, gue tiba, pas gue pelan-pelan lihat ke atas ini, tepat di atas gue itu yang ada lampu gantung, itu perempuan. Jadi posisi terbalik begitu, dan dia mengarah ke gua. Dengan posisi perempuan itu mukanya putih-putih, udah mulai keriput, dan yang paling gua nggak lupa itu dia terbuka mulutnya, lidahnya panjang, lidahnya keluar, warna merah hitam begitu, dan rambutnya itu udah acak-acakan begitu, matanya putih. Pas bilang, ya dia lagi, gue bilang, aduh, itu gimana gue mau keluar. Dan di saat itu gue kayak dapet kekuatan, lari. Gue langsung lari. Padahal tadi gue, pas gue berdiri, kayak masih ketahan. Nah, pas gue ada kekuatan untuk lari, langsung gue lari. Prinsip gue saat itu, gue mau keluar dari hotel, gue mau keluar. Gue lari. Nah, lari terus sampai ke parkiran. Nah, pas keluar dari lobi, masuk ke parkiran, itu terang. Yang tadi gue lihat itu nyata gelap, malam ya. Pas keluar ini terang. Pas terang gue, waduh pagi, bodoh dah, mau malam gue keluar. Nah, dan gue tahu gue lari keluar itu, jadi di tengah-tengah itu ada tiang bendera. Sebelum ngelewatin tiang bendera, itu gue ngerasa belakang gue ini kayak ada yang gebuk. Saat itu gue jatuh. Emang gebuk kuat, puk. Dan situ gue jatuh, gue nggak tahu berapa lama gue pingsan. Ada orang bangunin. Dibangunin ini, mas, bangun. Bang, bangun. Udah. Pas gue buka mata, ya gue di atas aspal. Di atas aspal, gue bangun jadi duduk lagi gitu. Pas gue duduk, ini hotel. Dan hotel itu yang gue lihat, itu udah hancur. Yang tadi hotel megah, pas gue duduk, udah hancur. Dan tiang bendera yang di samping gue itu udah karatan. Yang bangunin gue cari. Ada di belakang gua, dan gua masih ingat lagi itu bapak-bapak, dia pakai kaos, celana pendek, sendal karfil. Dia bilang, "Bang,
ngapain di sini? Udah, gue bilang, aduh Pak, ini hotel apa ya? Ini hotel udah lama nggak berpenghuni. Waduh, gue bilang, aduh ampun. Gue bilang, Pak, saya minta tolong Pak ya. Itu di dalam masih ada baju saya Pak. Barang-barang ya? Iya. Loh, di kamar berapa? Ada Pak. Bisa minta tolong anterin karena sudah ketakutan saat itu, udah ketakutan. Bisa tolong anterin Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya panggil temen ya. Iya nggak apa-apa Pak. Saya tunggu sini dah. Karena saya udah nggak mau beranjak lagi. Udah nggak mau beranjak. Prinsip saya saat itu gue udah safety. Udah di luar, ketemu penduduk. Iya. Nah, udah. Pokoknya jadi gue di tengah matahari, gue duduk aja. Tapi mata gue ngeliatin tuh hotel. Itu bener-bener udah hancur-hancuran. Nggak lama datang tuh bapak. Dan gue ngeliat bapak itu datang dengan 2 orang yang masih muda ya. Kuncinya ada. Pas saya ngerogoh, udah nggak ada. Padahal saya tahu terakhir saya taruh kantongin. Aduh, udah nggak ada mas. Tapi saya masih tahu kok kamar saya. Masih tahu mas. Oh yaudah. Karena ini juga hotel kan udah begini mas. Pasti udah bolong dong. Ya udah. Akhirnya mereka nganterin saya. Berempat nih masuk nih berarti? Berempat. Dan saya tahu tuh orang. Iya, iya. Karena yang satu mapah dari belakang ya. Iya. Berdiri. Udah. Jadi ada keberanian cuma. Kan ini orang. Iya, iya. Masuk ke dalam. Dan gimana ya kalau orang berarti kan. Dan saya lihat mereka tuh pakai sendal-sendal gitu. Ya bunyi kan. Kresek-kresek gitu. Tapi emang saya nggak perhatiin ada bayang apa enggak semua tahu deh. Yeah. Karena posisi udah shock. Udah masuk, sampailah ke kamar. Dan di kamar itu saya lihat emang udah bolong. Udah nggak ada pintunya? Udah nggak ada pintunya. Yeah. Plafonnya udah jatuh semua. Nah, saya ngeliat saya punya baju. Jadi tas baju dan baju yang udah saya sempat buka. Itu udah di atasnya itu udah banyak runtuhan. Plafon sama ada tanaman-tanaman. Gue bilang, waduh itu dia. Gue bilang, bentar ya saya tarik ya. Udah, gue tarik, gue bersihin. Yang gue inget, handphone gue mana? Udah, gue ngerogoh-rogoh. Wah, dapet. Handphone gue dapet. Di saat itu gue mau foto. Gue mau dokumentasi. Karena apa? Gue mau kasih lihat ke bos gue. Gue masuk ke salah hotel gitu loh. Karena ini kan udah ngabisin waktu sehari. Sehari nih, udah buang-buang waktu sehari. Ya. Gue nggak mau sampai dianggap korupsi duit ya. Iya. Udah. Dan gue balik ke 3 orang ini, gue bilang, saya mau foto ya bentar ya. Oh ya silakan mas. Udah. Saya foto. Jadi kaca hotel udah bolong itu. Saya foto ke arah luar ya. Saya foto ke arah luar. Nah, waktu saya foto pertama, take. Pas jadi fotonya, saya lihat itu foto yang kerekam saat itu. Foto hotel yang masih aktif. Dan fotonya masih ada. Pas, ih, kok foto begini? Waduh, skip. Saya skip, saya foto lagi. Nah, foto yang kedua, baru foto udah hancur. Jadi ada 2 foto. Oke. Aduh, gue bilang, aduh, gila. Udah. Langsung gue masukin ke kantong. Gue angkat baju gue. Gue bilang, Pak, ayo Pak, keluar. Udah. Sempet di bawah, ada yang lagi ketinggalan, Mas? Enggak ada. Gue gantung tas, udah. Ayo Pak, cabut, keluar. Udah, keluar. Nah, sepanjang jalan keluar, gue cabut lagi handphone gue. Gue bilang sama Pak, sebentar kita keluar, maaf ya kalau saya foto-foto ya, karena saya perlu dokumentasi, Pak. Oh, silakan, Mas. Dan mereka biasa gitu loh. Di saat itu gue inget, gue foto plafon udah jatuh. Bahkan ada tulisan hotel itu gue foto. Sebagai bukti. Hotel gue foto, lobby gue foto, dan yang terakhir gue foto, gue inget, gue bilang, Pak, sebentar, sebelum kita keluar. Saya punya kejadian semalam di sini. Oh, silakan, Mas. Saya foto plafon yang itu. Yang ada perempuan posisi terbalik. Itu masih ada chandeliernya ya. Jadi masih ada lampu gantungnya. Masih kokoh lampunya itu. Saya foto. Tag. Pas abis foto, saya lihat udah. Oke. Saya bilang dong, Pak, yuk jalan. Pas saya jalan, nggak ada. Yang 3 orang tadi? Nggak ada. Ya, mana orangnya? Waduh, masa gue ditinggalin lagi? Aduh, posisi gue tadi di dalam lobby. Iya. Sampai gue, sekarang gini, orang kalau lari, ini kan posisi berdebu ya? Iya. Dia pasti bunyi dan ada jejaknya dong. Iya. Gue ngeliat, nggak ada jejaknya. Cuma ada jejak sepatu gue doang. Jejak sandal yang gue lihat sandal, itu nggak ada jejaknya. Nggak ada. Ya sekarang, abu sama debu nggak bisa bohong. Iya. Anak ayam aja kalau dilewat atau kucing pasti ada jejaknya. Ini nggak ada, cuma sepatu gue doang.
jejak orang ini nggak ada. Pas ya nggak ada. Aduh, gue bilang itu siapa lagi? Udah bodoh. Langsung gue cepet-cepet kabur, terus gue keluar. Nah, pas keluar gue lihat lagi tiang bendera, gue udah nggak ketemu lagi tuh orang. Nah, tapi sebelum tiang bendera, gue denger dari belakang itu orang rame ngetawain. Wah, diketawain. Diketawain, dia bersuara rame, orang ketawa. Rame banget. Pas gue, wah bodo amat, gue udah nggak mau ngeliat ke belakang lagi, gue lari terus. Nah itu hotel itu, depannya itu langsung pasir putih. Pasir putih pantai ya, memang indah sekali itu hotel itu. Jadi lurus pasir putih, ke kiri itu jalan keluar. Nah sebelum ke kiri, jadi gue ngadep ke pasir putih, itu ada, gue ingat ada batu, ada pohon apa ya, bukan palem kelapa ya. Itu perempuan duduk, ada berdiri di situ. Perempuan dengan gaunnya itu agak kebiruan. Dia berdiri ngelihat ke saya. Lagi berdiri gitu, kayak orang terjun tapi salto ya. Ini udah siang loh, salto ke belakang. Dan belakang itu kan laut. Iya. Pas dia salto, gue bilang, wah Simba. Udah, pas gue lihat gini, nggak lama dari bunyi plung dia jatuh. Kepalanya ngambang. Kepalanya doang ngambang dulu. Ya dia ngambang, masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air. Gue langsung kabur. Gue ke kiri, dapat jalan raya. Nah pas nyampe jalan raya rame. Gue bilang, aduh amin. Gue nggak mau ngeliat lagi. Udah bodoh. Di saat itu yang gue butuh adalah apa? Pertolongan. Karena jujur, udah kondisi gue nggak makan, nggak minum, ngalamin beginian, istilahnya terus adu lari lagi yang namanya beginian. Lemes bener. Udah, yang penting gue di jalan raya. Gue jalan pelan-pelan, gue duduk pinggir laut. Itu banyak jualan. Ada ikan bakar, segala. Nah, gue inget gue duduk hampir bersebelahan dengan kedai ikan bakar. Gue duduk situ, ibu-ibunya datengin. Om, Mas, ngapain? Dari mana? Gue bilang, aduh Bu, panjang ceritanya Bu. Iya dari mana? Situ, saya baru lihat mukanya di sini. Gue bilang, gini Bu, saya check in di sono. Gue bilang, di mana? Itu hotel belakang ini nih. Lah, itu hotel itu. Iya. Lah, kok bisa ya Mas? Itu kan dari tahun sekian udah nggak beroperasi. Loh? Gue bilang, serius Bu? Iya. Ntar ya, saya panggil orang-orang sini. Nah, gue bilang itu kan memang jalur rame. Nggak lama orang udah datang malah makin banyak. Karena mungkin ibu-ibu cerita kan, wih ada dari hotel itu pada datang. Kenapa Mas? Kenapa Om? Kenapa Bang? Terus sampai ada yang bilang, Abang orang Manado? Gue bilang, saya Manado tapi di Jakarta. Saya kesini untuk cari hotel. Pokoknya intinya semalam saya check-in di situ. Ada yang bilang, Bang, itu udah lama Bang tutup. Abang yakin? Yakin orang dari Bandara Samratulangi nyampe ke sini. Terus supir taksi enggak, orang diem aja. Udah akhirnya si orang-orang bilang gini, terus abang bisa keluar gimana caranya? Gue cerita kan, gue keluar ada yang nolongin. Tapi pas gue masuk ngambil baju gue keluar lagi baru sampai lobi orang hilang. Nah di saat itu mereka mulai curiga. Orangnya ciri-ciri kayak gimana Om? Kayak gimana Bang? Gue cerita dong, yang pertama bapak-bapak. Potong ini pakai baju ini, sendal ini. Nah, pas gue cerita ciri-ciri bapak pertama, si ibu-ibu ikan bakar ini menangis. Langsung keluar air mata. Malah gue bingung. Mau ada apa gitu. Nah, ibu ini menangis. Saat dia menangis gitu. Nah, di sampingnya bilang gini, Om, Bang, yang situ ceritain suaminya ibu ini. Saya bilang, ya, saya nggak tahu dah. Emang itu ciri-cirinya. Pakai kaos, malah dipertegas sama orang ini, pakai kaos ini, pakai kalung ini. Iya. Itu suami ibu ini meninggal tahun yang lalu. Wah, pasti bilang dia meninggal tahun lalu. Waduh, gue bilang, maaf Bu, saya nggak tahu. Tapi sumpah Bu, yang nolongin saya itu tadi dia. Ada kali belum sampai sejam. Terus mereka tanya, yang duanya lagi kayak gimana Om? Gue gambarin dong. Akhirnya yang nanya langsung bilang, oh, itu namanya ini sama ini Om, ada namanya. Nah, mereka itu meninggal 2 tahun yang lalu malah. Bu, meninggal gimana? Nih ya Om kalau lihat nih, ini transfer itu ada belokan. Mereka meninggal di situ Om, tabrakan di situ, meninggal di tempat.
tewas di tempat naik motor berdua. Waduh, gue bilang, jadi yang dua anak muda itu 2 tahun lalu, iya. Kalau yang ini 1, iya Om. Intinya udah meninggal semua. Ya ilah, gue bilang, ya ampun, gue bilang. Sampai bilang, Mas, sumpah Mas ya. Ini kalau saya bisa balikin mesin waktu nih, belum sampai sejam Mas. Lah 3 itu yang nganterin saya ke dalam. Mapah, yang satu tuh mapah saya keduduk di tiang bendera itu tuh. Di tengah hotel. Tapi pas keluar, ngilang Mas. Di lobi. Dan saya tahu akhir ceritanya bahwa 3 orang ini juga sering menampakkan diri. Tapi mereka sering menolong. Oke. Dulu bahkan ada yang cerita gini-gini Om. Dulu pernah ada orang keserempet di sini. Nggak meninggal sih. Tapi jatuhnya tengah malam. Dan waktu kita tolong, dia ngakuin. Jadi waktu kita tolong, dia dengan motornya udah di pinggir jalan. Dan dia cerita yang ngangkat dia dan yang pinggirin motor ya 3 orang ini. Dan kisahnya sama kayak Om, hilang begitu aja. Bahkan kalau yang ngebut-ngebutan, sering mereka ngelihat orang 3 ini ada di tengah jalan, otomatis orang berhenti dong. Dan mereka sering negur, jangan ngebut. Itu sering Om di sini. Gue bilang, jadi 3 orang itu? Iya Om, sering di sini, jalur ini. Waduh, gue bilang. Dan mereka nggak usah takut Om, itu mereka emang sering nolong. Yang mungkin mereka ngeliat, Om mungkin mereka tahu. Mereka tolong. Nah, mungkin kan Om bilang pas di lobi udah mau keluar mereka hilang ya Om. Ya mungkin mereka pikir ya udah Om udah selamat kan. Udah aman gitu. Udah aman, Om udah ambil baju kan Om. Ya udah tinggal Om lanjutin sendiri gitu mungkin. Waduh, gue bilang aduh ampun, ternyata meninggal juga udah Om. Yang 1 yang 1 tahun lalu, yang 2 tahun yang lalu. Tapi nggak apa-apa Om. Nah, akhirnya saat itu, gue dianterin sama salah satu warga pakai motor ke pusat kota. Gue cekin, bener-bener hotel yang pusat kota. Gue nggak mau yang pinggiran lagi dah. Karena itu memang masih kota Manado, tapi udah agak ke pinggir. Iya. Gitu. Nah, saat itu, udah. Pengalaman yang nggak pernah gue lupakan. Hotel udah sampai sekarang, bangunan itu masih berdiri. Masih berdiri. Dan bahkan gue dengar banyak YouTuber yang kesana, bahkan ya ada yang nggak kuat. Itu hotel megah sekali, megah dan indah. Memang hotel pasir putih langsung. Krunya di pinggiran kota Manado. Pinggiran, kok pinggiran. Aduh. Dan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Untuk namanya mendingan kalian cari sendiri lah ya, mendingan lebih seru kalian cari-cari di Google deh nama hotelnya apa. Jadi takutnya juga nanti obrolan kalau cerita dan nyebut nama hotel nanti ada efek yang kurang baik atau sangkain mau ngejelekan. Siapa tahu hotel tersebut udah booking cabang di tempat lain gitu bisa kan. Jadi kan takutnya ngejelek-jelekin namanya. Jadi kita hold untuk tidak sebutkan nama hotelnya. Dan paling gue mau tanya-tanya sedikit nih obrolan tentang pengalaman. Nah ini kan akhirnya lu kan alhamdulillah lah bisa keluar dari hotel tersebut dan ketemu warga lah ya. Iya. Lu sempet nggak sih nanya sama warga-warga situ kalau kejadian seperti yang Om Roland rasain itu pernah juga dialami sama orang lain itu pernah nggak? Sempet nanya nggak tuh Om Roland gitu? Di saat itu sih gue udah nggak nanya karena gue udah shock banget. Apalagi denger yang 3 ini yang nolongin gue ini ternyata udah meninggal juga. Iya. Cuma kalau mau yang pertama kali ketemu sama si ibu ya sebelum dia nangis ini, dia mengisyaratkan bahwa hotel itu satu emang udah lama terbengkalai. Iya. Dan seperti kayak ya bukan cuma Om doang, gitu. Iya. Cuma kan waktu itu gue saking paniknya, paniknya istilah gini, ya kondisi nggak makan, nggak minum, udah gitu sprint lagi, kejar-kejaran di dalam kan, lemes berkonsep badan tuh lemes. Dan yang nolong pertama berarti Om Roland itu Korin lah dari almarhum. Iya. Si suaminya ibu-ibu itu. Wah. Bisa gitu ya. Dan yang gue nggak habis pikir, siang loh ini. Iya. Bahkan yang ngangkat gue, yang mapah nih, itu yang anak muda ini. Iya. Dan barang-barang Om Roland tuh masih ada di kamar. Masih ada. Sesuai kamar yang waktu itu. Sesuai. Tapi udah tertimbun dengan plafon, tanaman-tanaman hancur. Berarti secara realnya sebenarnya Om Roland itu kayak tiduran di kasur itu kasur yang udah berantakan. Udah berantakan. Ada tanaman segala macam. Cuma fotonya ada dan apa ya? Banyak orang bilang kan kalau kita di alam sana kita nggak bisa foto ya. Iya. Tapi di foto gua ada.
Nanti gue tampilin ya obrolan. Boleh. Oke. Nah obrolan, tadi kan si ibu-ibu itu kan agak-agak nggak jelas ya, ngejelasin kalau hotel ini tutupnya kapan sih gitu. Nah, lu sempet nyari tahu nggak sih tentang hotel ini setelah lu pulang atau gimana gitu? Iya, jadi pas sebulan kemudian gue kejadian itu, gue di Jakarta lagi, gue penasaran nih sama hotel itu. Pas gue ketik bener keluar sejarahnya hotel itu, jadi dia berdiri tahun 91, dan itu memang sahamnya saham waktu itu. Dan dia nggak lama berjayanya, di tahun 90-an juga dia mengalami kebangkrutan. Sampai nggak mampu bayar karyawan hotelnya. Tapi hotel itu masih tetap ada gitu. Ada gitu loh. Nah, akhirnya setelah 90-an itu karena nih karyawan nggak dibayar, mereka jarah hotel ini. Dijarah sampai hancur, pokoknya udah nggak ada sisa. Nah, akhirnya dari Pemprov Sulut yang saya baca, per 2002 hotel itu resmi ditutup. Tapi sebenarnya kebangkrutannya udah 99. Udah 90-an lah ya. Mungkin pas Krismon kali ya. Iya. Kan Krismon 98 tuh ya. Mungkin bertahan berapa bulan atau berapa tahun lagi udah nggak kuat, akhirnya benar-benar total tutup. Nggak bisa bayar karyawan dan kejadian lah seperti itu. Iya. Nah obrolan ini kan ada kejadian yang cukup unik banget nih. Karena biasanya kan orang ngalamin hal mistis itu ya pas ketika lu di lokasi horornya itu kan di hotelnya. Iya. Tapi ini sebenarnya lu udah ada keanehan dari waktu lu naik taksi dari bandara. Naik taksi sampai ke hotel. Iya. Dan lu sampai ke hotel, lu turun, itu mobilnya berubah jadi putih. Iya. Lu sempet nggak sih obrolan ngecek nama perusahaan dari taksinya itu atau apa namanya gitu? Sempet browsing-browsing nggak sih? Gitu? Sempet. Jadi ya itu, setelah gua sebulan kemudian gue cari tahu semua ya, hotelnya itu, sejarahnya, dan sampai perusahaan taksi yang gua naikin itu tahun 90-an juga udah bangkrut. Gitu. Mobil taksi itu yang putih itu? Putih. Dan kalau mobilnya itu emang udah nggak ada sih tahun segitu, Ford Laser itu. Ford Laser? Iya. Sebenarnya itu sama ya, yang dipakai Bluebird zaman dulu pun Ford Laser juga ya. Ya, cuman biasanya kalau putih ya bukan Bluebird pasti nih. Ini perusahaan lain nih berarti nih ya. Dan itu berubah ketika lu berangkat biru, normal. Gue naik biru kok. Pas turun putih. Gila. Tapi gue bayar pakai duit. Apanya terima. Iya. Nah, ini kan akhirnya lu di hotel kan pas check-in kan nggak bayar nih obrolan. Iya. Nanti lu sampai keluar pun akhirnya nggak bayar. Nggak bayar. Berarti lu kehilangan duit taksi ya? Duit taksi doang. Gila. Nah ini kan karena cerita obrolan ini epic banget dan juga kita udah cukup panjang nih podcastnya obrolannya. Mungkin buat penutup, obrolan ada yang mau disampaikan atau pengen ada sesuatu yang dipromoin dari obrolan untuk ke penonton Pasukan Lentera Malam, ada nggak nih obrolan? Iya, paling pesan aja ya. Jadi paling istilahnya buat kalian yang tidak bisa melihat, hargailah kami yang bisa melihat. Karena belum tentu kalian sekuat kami yang bisa melihat di saat kalian bisa melihat. Ya, betul banget. Nah, itulah tagline dari obrolan. Karena bisa dibilang obrolan ini punya kelebihan lah ya. Iya. Karena obrolan ini bisa dibilang lebih sensitif daripada orang-orang kebanyakan, termasuk gue juga nih. Karena gue kan nggak bisa ngeliat hal-hal yang seperti itu obrolan. Dan buat kalian yang nggak ngerasain, ya udahlah. Kan nggak semua orang bisa ngerasain juga. Dan kan harusnya beruntung juga kalau nggak bisa ngerasain. Daripada kayak obrolan bisa ngalamin hal begini aneh-aneh kan. Dengan udah komen yang baik-baik aja lah di kolom komentar. Dan buat Pasukan Lentera Malam, makasih banget nih udah nonton sampai detik ini. Paling gue minta bantu kalian untuk like video ini, jangan lupa juga komen gimana cerita malam ini. Oke nggak? Karena menurut gue ini cerita oke banget. Dan sekali lagi Om Roland, makasih banget nih udah mampir ke Lentera Malam untuk kedua kalinya nih ya. Iya. Karena yang pertama udah sempat mampir tentang waktu itu pengalaman lu ketika naik kereta api. Iya. Dan nanti mungkin gue tampilin thumbnailnya kalau mau nonton video sebelumnya di sini ada video Om Roland. Ya udah paling gue rasa podcast malam ini sampai sini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Om Roland izin pamit. Bye.